kepada para jamaah Masjid Al-Jihad yang alhamdulillah bisa hadir pada hari ini untuk menunaikan ibadah salat. Mudah-mudahan usaha atau upaya kita ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi saudara-saudara kita yang belum bisa hadir pada kesempatan kali ini, kita doakan sama-sama mudah-mudahan segera mendapatkan hidayah sehingga bisa hadir untuk kesempatan yang berikutnya. Kemudian kita doakan juga bagi saudara-saudara kita yang mengalami musibah sakit, orang tua kita yang sudah meninggal dunia, serta orang tua kita yang sekarang kondisinya sudah lemah. Kita doakan semoga yang sakit segera mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah meninggal kita doakan mudah-mudahan dapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala atas segala dosanya, segala perbuatan dosanya, dan mendapat ganjaran yang optimal atas segala ibadahnya. Untuk itu mari kita bacakan Ummul Quran. Mudah-mudahan dengan kita bacakan ini segala sesuatunya menjadi lebih baik, dan terutama bagi kita yang beribadah ini semakin taat beribadah, istiqomah, dan segala ibadah kita semakin khusyuk. Al-Fatihah. Selain itu perlu kami sampaikan laporan keuangan pada minggu ini. Saldo minggu kemarin dan Jumat kemarin sejumlah Rp9.724.000. Kemudian amal Jumat tanggal 21 bulan April sebesar Rp1.690.000. Amal salat Idul Fitri sejumlah Rp2.856.000, sehingga total saldo kas itu sebesar Rp14.270.000. Sementara itu pengeluaran baik untuk khatib, untuk bilal, dan untuk khatib Jumat sebesar Rp950.000. Saldo akhir pada hari ini sebesar Rp13.320.000. Untuk hari ini yang menjadi khatib adalah Gus Husnul Arif, sementara sebagai bilal Saudara Muhammad Faiz. Demikian yang bisa kita sampaikan kepada yang bertugas, kami persilakan. Terima kasih atas segala perhatian bantuannya, baik moral maupun material. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li sahibika yawm al-jum'ati awsid wal imam yaktubu faqad baghawt asibu asma'u wa ati'u rahimakumullah asibu asma'u wa ati'u rahimakumullah asibu asma'u wa ati'u rahimakumullah. Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala Sayyidina Maulana Muhammad
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح الباب رحمة الله أداد ما في علم الله صلاة وسلاما بدوام ملك الله لا حول ولا قوة إلا بالله قوله تعالى يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa kita masuk pada bulan Syawal. Tanpa terasa pula kita termasuk orang-orang yang mendapatkan doa dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauh-jauh hari baginda Rasul berdoa, Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban wa ballighni fi Ramadan. Ya Allah, beri keberkahan kami, beri keberkahan saya di dalam bulan Rajab dan Sya'ban, dan juga panjangkan umur saya sampai ketemu Ramadan. Hal ini disampaikan oleh baginda Rasul untuk memberikan satu tuntunan kepada umatnya, sehingga doa ini selalu kita baca dan kita lazimkan dalam setiap memasuki bulan Rajab. Dan alhamdulillah 3 bulan ini kita semuanya lolos diberi berkah oleh Allah, sehingga kita dipanjangkan umur sampai ketemu bulan Syawal. Semoga amaliyah apapun yang kita lakukan di dalam 3 bulan ini semua diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah menyampaikan bahwa Ramadan adalah syahrul lil ummati, bulan untuk umatku, sudah barang tentu segala apapun yang Allah siapkan keseluruhannya diberikan untuk umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk rahmat, maghfirah, sekaligus perlindungan baik di dunia maupun kelak nanti di akhirat, selamat dari api neraka. Yang menjadi pertanyaan, ada di antara umat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat dikhawatirkan oleh Rasul, di mana dia diberi kesempatan hidup oleh Allah untuk bertemu dengan Ramadan. Namun ketika dia keluar dari Ramadan, hal tersebut tidak dia dapatkan. Siapa saja orang-orang yang tak mendapatkan rahmat dari Allah, ampunan Allah, sekaligus orang tersebut tak dapat perlindungan dari Allah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, min awal daripada orang tersebut adalah orang yang hukukul walidain, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya.
tidak lahir dari batu. Kita tidak lahir begitu saja. Setiap manusia diproses melalui kedua orang tuanya. Sungguh celaka bila ada seseorang yang mengatakan keberhasilan dan kesuksesan karena upaya dan doa pribadinya. Tidak ada cerita seorang tua itu berdoa kepada Allah, andaikan dalam kehidupannya dia itu sengsara dan sulit, dia memunajat kepada Allah, semoga anak turunku menjadi orang yang lebih sengsara daripada diriku ya Allah. Semua apapun penderitaan ia lakukan demi untuk anak-anaknya. Apapun ia lakukan, sampai-sampai dia berani untuk melanggar aturan Allah demi mencari sesuap nasi untuk agar anak besar dan besar kemudian hidup untuk kehidupannya. Namun yang menjadi pertanyaan, apa yang sudah kita persembahkan untuk kedua orang tua kita masing-masing, ma'asyiral muslimin? Kesuksesan yang kita miliki, jangan pernah lupa, itu adalah hasil daripada doa kedua orang tua kita, bahkan dari mbah-mbah kita terdahulu. Karena orang-orang tua dahulu pasti ketika ditanya dia akan mengatakan, ya Allah ya Rabb, andaikan kehidupanku sulit dan susah, andaikan kehidupanku penuh penderitaan, jangan sampai anak turunku menjadi orang yang lebih sengsara daripada diriku. Sehingga sampai detik ini kita keseluruhan mendapatkan karunia nikmat dari Allah berkat doa orang tua kita masing-masing. Yang menjadi pertanyaan, apa yang sudah kita persembahkan untuk kedua orang tua kita? Sungguh celaka bila ada seorang yang mengadakan kesuksesan diri karena upaya dirinya sendiri. Ma'asyiral muslimin, bayangkan perjuangan orang tua kita masing-masing. Kita belum sempat membalas orang tua kita sudah dipanggil oleh Allah. Dulu orang tua kita menderita dan sengsara karena ingin membesarkan kita. Apa yang sudah kita berikan untuk orang tua kita? Padahal orang yang sudah meninggal itu harapannya cuma satu, doaun walad ila waladihi ka'annahu doaun nabi ila ummati. Doa orang tua terhadap anak bagaikan doanya Nabi kepada umatnya. Berarti orang tua kita sudah menanam doa agar anaknya dimuliakan oleh Allah, seperti yang sekarang sudah kita alami. Apa balasan kita untuk orang tua kita? Tidak ada hasil akhir daripada harapan orang tua adalah walidin shalihin yad'ulah, anak turun yang saleh dan sholihah yang mau mendoakan orang tuanya. Semoga kita semuanya dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita masing-masing. Ma'asyiral muslimin, jangankan kita, orang tua yang sudah berjuang untuk kita masing-masing dengan segala upayanya, sampai-sampai dia berani melanggar aturan Allah, apa balasan yang harus kita lakukan? Ma'asyiral muslimin, andaikan orang tua kita masih hidup, mari sama-sama orang tua kita jaga dan kita muliakan menurut kemampuan. Andaikan orang tua kita itu sudah dipanggil oleh Allah, jangan pernah didoakan di rumah sekaligus datangi makamnya. Sebab orang yang di makam didatangi oleh keluarga bagaikan orang yang sedang opname, di mana kanan kirinya pada orang itu datang untuk menjenguk, mendoakan, tapi ada satu bangsa yang kosong, di mana dia sendirian, tidak ada orang yang menjenguk, padahal dia punya keluarga, padahal segala apa yang dimilikinya juga untuk keluarganya. Bayangkan orang tua kita di kondisi yang seperti itu, ma'asyiral muslimin. Jangan pernah menganggap bahwa doa di rumah sama dengan di kuburan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kangen sama keluarganya, ketika kangen sama istrinya, datang ke makam Baqi untuk mendoakan istri juga para sahabat-sahabatnya ketika dulu sama-sama hidup berjuang di dalam perang Badar. Oleh karena itu, kalau kita menjadi orang-orang yang pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada satu hadis di mana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan
Man yaqulu ahabbun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang mengatakan saya cinta kepada Nabi, walam ittabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi dia tidak mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh Ar-Rasul, wa huwa kadzdzab. Maka kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang mengaku cinta kepadaku tapi tidak mengikuti apa yang pernah dilakukan, maka orang tersebut sesungguhnya adalah bohong belaka di hadapanku dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, bila mana kita nanti meninggal tidak ingin dijenguk oleh anak-anak kita, jangan pernah menjenguk orang tua kita yang sudah terkubur di alam kubur. Oleh karena itu, kesempatan yang baik di dalam bulan yang penuh berkah, monggo saya ingatkan untuk pribadi saya, khususnya umumnya pada saudaraku semuanya, siapapun yang ada kesempatan yang belum ziarah kubur, silakan panjenengan untuk ziarah kubur, karena kita ditunggu dan dinanti oleh orang tua kita yang sedang bersemayam di dalam kubur. Wasani yang nomor 2, orang yang tak mendapatkan rahmat, maghfirah sekaligus perlindungan dari Allah adalah orang yang quti'ur rahim, orang yang memutus hubungan persaudaraan. Ma'asyiral muslimin, hidup memang aneh, hidup memang penuh liku-liku. Ada kalanya seseorang diberi kehidupan yang mapan sehingga dia merasa nyaman dalam posisi dan kondisi. Ada pula orang yang sedang diberi kehidupan untuk berjuang dan selalu berjuang di dalam kehidupannya. Walaupun posisi yang berbeda, Allah Subhanahu wa taala tetap menggariskan bahwa diri kita adalah saudara. Oleh karena itu, lebih-lebih kalau kita saudara kandung, apalagi saudara satu ayah satu ibu, maka ingatlah ma'asyiral muslimin, jangan pernah kita terkecoh karena posisi dan kondisi, karena saudara kita yang di dalam keadaan tidak sama dengan kita, sehingga kita merasa malu untuk mengakui bahwa itu adalah saudara kita. Apapun posisi dan kondisi kita, baik dia punya salah atau kita yang bersalah, setan pada saat ini telah dilepas dari belenggunya. Ketika setan menempel pada orang yang lebih tua, dia akan mengatakan, "Oh, ini yang lebih tua, maka ada apa kau minta maaf pada yang lebih muda?" Ketika setan menempel pada yang lebih muda, dia akan mengatakan, "Walaupun kau posisi lebih muda, tapi kau dirimu itu dalam kondisi benar, yang salah adalah saudaramu yang lebih tua." Ketika keduanya tidak menyadari bahwa sekarang oleh setan lagi dilepas dan berdomisili dalam diri masing-masing, yang muncul egois diri, perasaan merasa paling benar, perasaan merasa paling baik, perasaan merasa paling tua, sehingga dia merasa saya yang lebih tua harus didatangi oleh yang muda, saya yang muda karena benar harus didatangi oleh yang lebih tua. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, setan menghadang kita. Jangan sampai kita yang sudah 1 bulan di training oleh Allah dengan amalia-amalia yang menghantarkan kesucian batiniah kita, kita tidak menjadi orang yang keluar dalam keadaan fitrah, tapi terkotori oleh amalia-amalia yang bersemayam pada batin dan hati kita masing-masing. Maka layak dan pantas ketika ada seseorang, walaupun di dalam bulan Ramadan dia beribadah dengan segala apapun aktivitasnya, namun ketika selesai Ramadan, kemudian masuk pada Id, kemudian masuk dalam bulan Syawal, dia itu tidak sampai dia mau memperbaiki hubungan dengan saudaranya, baik saudara sesama sekandung atau saudara sesama kemasyarakatannya, maka Allah akan memutus rahmat tersebut. Allah akan mencabut akhirahnya, Allah akan mencabut daripada perlindungannya, sehingga besar kemungkinan orang yang seperti ini akan tetap di dalam kecelakaan dalam perjalanan hidupnya. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah min dzalik. Wassalih, yang nomor 3, orang yang tidak akan mendapatkan rahmat, maghfirah serta perlindungan dari Allah adalah orang yang israful khamr, orang yang meminum khamr. Ma'asyiral muslimin, secara letterlah hadis, maka peminum khamr tidak akan mendapatkan rahmat, maghfirah sekaligus perlindungan dari Allah. Secara maknawi,
Secara makna yang lebih luas, apapun yang menjadikan seseorang menjadi lalai, lupa, bahkan ingkar kepada Allah adalah bagian daripada makna yang luas daripada khamr itu sendiri. Mengapa demikian? Ulama-ulama fikih berpendapat, ketika seseorang meminum khamr, maka ketegangan saraf akan berada pada dirinya. Ketika pada titik tertentu, maka hilang kesadarannya. Ketika hilang kesadaran inilah dia lupa bahwa dirinya adalah makhluk Allah yang harus sujud dan menyembah kepada Allah. Kesimpulan daripada ulama-ulama fikih, apapun dan siapapun orang yang melalui apapun urusannya kok menjadikan dirinya lupa kepada Allah, maka dia bagian daripada penjambaran orang-orang yang sedang meminum khamr. Semoga kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, ibadah Ramadan ibadah yang penuh barokah dan penuh perlipatan pahala. Saya ingatkan untuk pribadi kita, Ramadan telah berlalu, tapi kebiasaan ibadah Ramadan mari kita pertahankan. Andaikan di dalam Ramadan ada tarawih, maka kita ganti dengan sholat hajat, taubat, istighfar dan yang lain-lain. Andaikan di dalam Ramadan ada witir, maka tetaplah kita melakukan sholat witir. Karena sholat witir tidak hanya dikerjakan di dalam bulan Ramadan saja. Sebab salah satu amalia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin dekat kepada Allah lebih dan melebihi yang lainnya, maka kerjakanlah sholat witir. Karena Allah itu witir. Wallahu yuhibbul witir. Allah cinta kepada hal yang ganjil, alias orang yang melebihi daripada yang lainnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hidup ini adalah fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk mengerjakan kebaikan. Jangan sampai kita menyesal karena waktu telah habis. Jangan pernah kita menyesal karena waktu telah tiada. Seseorang akan merasakan penyesalan ketika orang tadi sudah dipanggil oleh Allah. Orang merasakan nikmatnya sehat ketika sakit. Orang merasakan nikmatnya punya ketika dia dalam keadaan fakir. Orang merasakan keselamatan itu ada tatkala dia dalam keadaan celaka. Begitu pula akhir kehidupan. Seseorang merasakan makna daripada kehidupan kalau dia sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, mumpung waktu masih ada, mumpung kesempatan masih ada, mari kita sama-sama berbenah diri. Mari kita sama-sama meningkatkan kapasitas serta kualitas ibadah kita masing-masing. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak butuh akan ibadah yang kita lakukan. Ingatlah saudaraku, Allah tak butuh akan ibadah yang kita lakukan. Yang butuh adalah diri kita. Dalam satu hadis qudsi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan, andaikan semua makhluk mulai zaman Nabi Adam sampai nanti tutupnya dunia ini, semua pada taat kepada Allah, tidak akan menambah derajat, pangkat serta kedudukan posisi Allah. Begitu pula sebaliknya, andaikan semua makhluk pada terlaknat, pada durhaka, pada tidak mau taat, Allah pun tak akan turun derajatnya perkara makhluknya yang tidak mau taat kepada Allah. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin, Al-Quran mengingatkan, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sedikit kita punya kebaikan, Allah pasti akan balas. Sedikit pula keburukan yang kita lakukan, Allah pasti juga membalasnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kita dibekali hidayah yang berupa akal untuk kita gunakan. La'allakum yatafakkarun. Ada apa kita tidak berpikir dan menggunakan akal dengan baik dan benar? Oleh karena itu, saudaraku, mari kita kalkulasi amaliyah kita masing-masing. Ada satu hadis sebagai akhir daripada khutbah yang saya sampaikan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan, hisablah dirimu sebelum dihisab Allah. Perhitungkanlah dirimu sebelum nanti dihitung oleh Allah. Ma'asyiral muslimin, hidup ini diberi kebebasan oleh Allah untuk memilih, karena Allah telah membekali akal pikiran untuk membedakan mana yang baik dan yang buruk. Allah
Allah membekali diri kita nafsu agar kita punya semangat dalam kehidupan. Allah membekali hati agar kita merasakan. Allah membekali iman agar kita tahu kebenaran yang hak menurut Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, sudahkah komponen yang Allah berikan kita fungsikan sebagaimana fungsinya? Itu kembali pada pribadi kita masing-masing. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, yang setiap hari kita selalu berdoa, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, berilah kami, berilah saya petunjuk jalanmu yang lurus. Allah sudah turunkan berupa hidayah naluri kehidupan makhluk, nafsu penyemangat kehidupan, akal membedakan mana yang baik dan buruk, hati untuk merasakan mana nikmat, mana yang menyengsarakan, iman untuk mempertegas agar kita tahu mana yang hak, mana yang baik. Oleh karena itu, ketika datang kepada Allah nanti, kita ini menghadap kepada Allah, tak ada lain yang manusia ucapkan kecuali saya menjadi orang celaka karena godaan setan, ya Allah. Maka dari itu saya menuntut setan untuk dilaknat dan dilipat gandakan hukumannya. Ma'asyiral muslimin, ingatlah, setan pun makhluk Allah sama seperti kita. Andaikan setan tidak mendapatkan izin dari Allah, tak mungkin setan akan menggoda kita. Maka dari itu saya ingatkan, ibadahnya kita menolak rayuan, bujukan, serta dekat dengan setan, malah jangan ditemani. Ibadahnya setan menggoda manusia akan terpancing dan mau terjerumus pada jurang kenistaan. Pertanyaannya, andaikan nanti kita menuntut setan, setan pun tak akan terima di hadapan Allah. Ya Allah, ya Rabb, saya datang kepadamu untuk usul agar engkau selamatkan dan engkau bela diriku. Saya berizin kepadamu mulai awal ketika saya kau keluarkan dari surga. Panjangkan umur saya, ya Allah, karena saya ingin mencelakakan dan menyasarkan anak turunnya Nabi Adam. Apa kata Allah? Ya, kuizinkan, kuridhoi, kuberi kau panjang umur selama manusia tersebut bisa kamu goda. Pertanyaannya, kita termasuk orang yang bisa digoda atau tidak? Maka dari itu, andaikan nanti kita menyalahkan setan, setan pun tak terima ketika disalahkan. Karena tugas saya adalah menggoda manusia. Begitu dia tergoda, dia akan jalan sendiri. Berarti urusan kedoliman bukan karena sebab saya, tapi dianya sendiri yang berangkat. Kenapa dia punya komponen tidak dia gunakan dengan baik dan benar? Semoga apa yang saya sampaikan bisa membuka pemikiran kita masing-masing, bisa membuka hati kita masing-masing. Karena hidup adalah perjuangan. Di balik perjuangan, bersandarlah kepada Allah agar kita selalu dalam ruang lingkup perlindungan naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil mursalin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. وقال تعالى أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا
Hamidum Majid. Tabarakallah ta'ala fi khulafai rasyidin sadadina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa la baqiyatu sahabati Rasulillah ajma'in wat-tabi'in at-tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah ya Rabbana, ampuni kedua orang tua kami ya Allah. Kami belum bilang membalasnya ya Allah, namun kedua orang tua kami sudah kau panggil duluan ya Allah. Terimalah segala amal kebaikannya, ampuni segala kesalahan dan dosa-dosanya ya Allah. Ya Allah ya Rabb kami ya Allah, anak turunnya ya Allah, bersaksi di hadapan-Mu sekarang ini ya Allah. Jadikan kami anak yang saleh di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, kami anaknya ya Allah, mohon kepadamu, ampuni segala dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa keluarga kami, anak istri kami, menantu kami, saudara kami ya Allah, jamaah kami ya Allah, tetangga kami ya Allah, minal muslimin wal muslimat. Lebih-lebih yang sudah dulu kau panggil ya Allah, berilah tempat yang mulia di sisi-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, sisa umur kami yang tak tahu kapan habisnya ini ya Allah, jadikan umur yang barokah, keluarga yang barokah, anak turun yang barokah, ilmu yang barokah. Akhirkan kehidupan kami dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal